Sita dari Titanium Granite. Podcast hari ini akan membahas mengenai golden ratio. Hari ini kita udah kedatangan dua orang yang terkenal banget nih di Surabaya. Siapa aja, kita sapa dulu ya. Hai, selamat siang. Selamat siang. Oke, bisa perkenalan diri dulu, namanya siapa, dari mana? Halo, nama saya Ardi. Saya asli dari Kupang, kelahirannya dari Kupang. Lalu saya membuka studionya di Surabaya. Namanya Beta Design Studio. Saya interior designer. Ini partner saya Ayung dari Kauma. Kita memang sering berkolaborasi. Kita mempunyai sebuah grup di mana divisi arsiteknya itu adalah Ayung dan divisi interiornya kami dari Beta Design Studio. Oh, berarti jadi satu nih ya, semuanya ya. Sebelumnya kita terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke podcast kita hari ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke topik golden ratio nih, boleh diceritain sedikit ya gimana perjalanannya dari awal sampai studio ini tuh bisa berkembang sampai kayak sekarang gitu? Ya, nama saya Tanayum. Saya kelahiran Bali. Ya, selepas kuliah saya sempat kerja selama kurang lebih 3 tahun di Dubai. Oke. Jadi saya stay di sana, terus saya balik Indo, kerja di Jakarta. Intinya saya sempat kerja di beberapa company sebelum akhirnya saya memutuskan untuk bikin studio saya sendiri. Kemudian saya ketemu sama Ardi yang sekarang menjadi partner saya dalam bekerja. Jadi biasanya kalau memang kami bekerja di studio kami lebih spesifik ke arsitektur. Kemudian kalau ada project-project yang sifatnya kolaborasi kayak arsitektur ada scope-nya, interior ada scope-nya, itu biasanya kami satu paket, saya dengan Ardi gitu. Kalau saya tuh sekolahnya di Singapura. Saya lulusan dari Raffles Design Institute Singapura di jurusan interior design. Terus S1-nya itu dari University Chester dari UK di bidang interior designer. Terus sempat bermagang juga di Singapura especially di exhibition designer. Lalu setelah lulus saya membuka studio bersama istri saya di Surabaya. Jadi kalau di Beta itu kita interior designer, design and build juga. Jadi kita ada desain sama produksi mebel sama mengerjakan interior. Jadi memang beberapa kali kita juga gunakan produk titanium. Kita ngomongin soal pandemi nih. 2 tahun itu kan lumayan panjang ya. Gimana sih caranya bapak-bapak sekalian ini untuk tetap bertahan dan eksis dalam dunia arsitektur walaupun kemarin 2 tahun itu ada pandemi gitu? Mungkin dari saya ya. Jadi puji Tuhan sebelum kita masuk ke fase pandemi kemarin, di tahun-tahun transisi itu kami sempat dapat beberapa proyek yang lumayan besar skalanya, yang pada saat project itu sudah close the deal, kita bicara soal numerik, financially itu enough untuk covering up operasional kita selama beberapa waktu ke depan. Kita benar-benar jalan kemana-mana, mempromosikan tempat kita, mempromosikan apa yang sudah pernah kita lakukan, dan puji Tuhannya juga ada beberapa testimoni yang sebelumnya sudah pernah kita kerjakan dari proyek-proyek sebelumnya yang bantu kasih kita referensi. Kalau saya sih mungkin selama pandemi itu justru meningkat. Oh gitu? Kebutuhan interior design itu mungkin meningkat ya. Mungkin semua orang pada di rumah, WFH, terus gak tahu mau ngapain, renov rumah. Semuanya pada bikin kantor di rumah. Karena kan gak bisa work from office kan, jadi pada yang bikin studio-studio kecil-kecil di rumah, which is lumayan. Yang kendala saya selama masa pandemi itu mungkin pada saat setting di lokasi. Contoh kita udah buat mebelnya, kita mau pengiriman ke apartemen, setiap minggu disuruh swab, gitu-gitu sih. Setiap minggu, terus biasanya tukang yang setting tuh mungkin bisa 6-10 orang, yang boleh setting hanya 3 orang. Karena dibatasin karena pandemik. Jadi masalahnya cuma di waktu, tetapi selama pandemik sih tidak merasakan kekurangan proyek sih. Puji Tuhan masih better than yesterday. Jadi masih tetap bisa jalan. Kalau caranya bisa eksis, tetap kita manfaatin digital marketing sih, ads dan sebagainya, digerakin, iya. Ada nggak salah satu proyek yang paling berkesan menurut Bapak? Kalau proyek yang paling berkesan sih, sebenarnya semua proyeknya punya story masing-masing sih. Semuanya punya cerita di balik itu. Kesannya memang beda-beda. Tapi salah satu proyek yang kita collab bareng, kerja bareng, itu juga proyek pertama kita. Usaha pertama kita itu bikin hotel di Bali, bintang 4, itu dari arsitektur sampai interior kita kolaborasi.
Memang mungkin itu project awalnya kita ya, tapi itu yang membawa nama kita sampai sekarang juga. Jadi kenapa saya bilang paling berkesan, karena itu titik pertama kali portfolionya kita tuh dikenal beberapa orang lain. Karena company baby, company yang masih baru buka tapi kerjanya langsung hotel. Iya, sebenarnya ada caranya sih, cuma kalau ceritain terlalu panjang. Oke. Tadi kita kan ngomongin desain nih. Di sini ada salah satu komposisi yang dinamakan golden ratio nih. Nah, golden ratio itu apa sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya semua desain atau semua yang terjadi di dunia ini ada prinsip golden ratio. Golden ratio itu adalah mendefinisikan keindahan lewat angka. Kenapa didefinisikan seperti itu? Karena kalau kita bicara soal, wah itu bagus ya, itu sifatnya masih sangat subjektif dan abstrak. Tapi bagaimana membuat satu komposisi atau definisi yang lebih solid, itu dinumerikan, dibikinkan dia jadi angka. Rasio itu jadi kayak misalnya, sama lah mungkin kayak produknya titanium. Titanium punya ukuran 60 kali 60, itu rasionya 1:1 kan. Sisi atas sama sisi sampingnya 60 kali 60. Kemudian yang 60 kali 120 rasionya 1:2. Semua yang terjadi itu berdasarkan rasio seperti itu. Kayak misalnya kelopak bunga aja, bentuknya bisa jadi secantik itu karena memang jumlahnya rata-rata di angka yang sama gitu loh. Jadi semua yang terjadi itu ada rasionya. Nah, fungsinya golden ratio itu memudahkan supaya setiap orang ngerti gimana cara dapet komposisi yang minimal enak dilihat itu. Oke, yang pas lah ya. Betul. Gimana gitu. Oke, ngomongin tadi kan sempat pakai produknya kita nih ya. Dari produk yang pernah dipakai, produk titanium nih. Mungkin ada motif favorit atau size yang favorit gitu, ukuran favorit apa tuh? Kalau dibilang favorit sih sebenarnya terlalu banyak ya jenisnya, karena tergantung dari desain yang diminta sama klien juga. Kadang mungkin kita pakai Verona Grey yang motif abu marmer kayak gitu, tapi kan harus lihat cocok nggak sama konsep yang ini. Kadang kita pakai travertine. Cuma sekarang ini yang paling saya sering pakai di project interior itu yang motifnya kayak ada 6, 5 nyambung semua uratnya dari ujung ke ujung. Yang punya face ya? Yang punya face gitu-gitu sih. Berarti langsung maksudnya semua itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Betul, gitu ya. betul. Jadi bukan hanya ngelihat motif terus langsung dipilih. Betul. Gitu ya. Dia harus Sesuai cocok kebutuhan. sama furniture yang ada, cocok sama plafon yang ada. Cuma tahun ini sih yang paling banyak kita pakai dari titanium sih motif-motif semento. Semento ya. Ya, Temanya ini karena juga ya beberapa modelnya itu bisa jadi jadi wastafel langsung, gitu. di custom langsung, iya. Dan mungkin motif semento itu juga dia bertahan lama sih, sampai kapanpun everlasting desainnya. Iya betul. Tadi kita udah ngomongin soal golden ratio nih sama kegunaannya. Titanium tuh terinspirasi banget untuk mengeluarkan produk nih. Namanya tuh Grand Lux, dimana dia terinspirasi banget sama golden ratio, dimana ukurannya ini tuh 80 kali 120. Ukuran ini merupakan yang pertama dan terbaru di dunia arsitektur Indonesia. Gimana nih menurut Bapak mengenai produk baru kita? Kalau kita nggak bisa langsung bicara soal produk spesifiknya terlalu banyak. Yang paling kita bisa adalah kita coba aplikasikan di salah satu tempat. Dari situ kita akan lihat. Cuman kalau ada pilihan ukuran yang lebih variatif, jadi mulai dari 60-60, 120-60, 1 meter 1 meter, sampai sekarang 80-120 tadi ya. Kita lebih banyak opsi terhadap case-case yang lebih spesifik. Gitu. Karena kita kan nggak mungkin kayak kita ngedesain satu tempat sama tempat yang lain tuh kita pinginnya beda, walaupun ada ciri khasnya. Ciri khas kita yang paling menonjol di setiap desain kita itu apanya sih? Cuman kita pingin kasih treat yang beda aja sih. Kalau experience kita pakai granite tile dengan ukuran 60 kali 120 itu seperti apa? Experience dengan 60-60 itu kayaknya udah umum banget. Kalau yang 80-120 ini kan masih sangat baru gitu. Terakhir nih, karena size ini adalah mendekati golden ratio nih ya. Mungkin ada tips and tricks dalam penggunaan aplikasi granite tile ukuran ini tuh dalam project dengan konsep yang seperti apa? Mungkin dengan motif yang baru ya, yang tadi yang 80-120 itu mungkin kita nggak gunakan dia hanya untuk di lantai doang. Kita bisa jadikan dia motif untuk di panel di dinding, mungkin susunnya agak secara acak
atau kita gunakan di beberapa nakas, top table, kita customize size-nya. Mungkin akan kita coba fungsikan di tempat lain selain lantai sih. Atau kita juga mungkin coba olah dia jadi furniture juga. Jadi top table-nya furniture. Iya. Iya, bisa seperti itu juga. Kalau dari ruangan, kalau saya pribadi saya paling suka mengkondisikan lantai sama dinding. Lantai sama dinding. Iya. Jadi sudah pasti dengan komposisi yang seperti itu, kalau saya dapat beberapa ruangan yang ukuran ruangannya bisa saya aplikasikan, saya rasa dengan ukuran yang seperti itu saya bisa dapat proyeksi seperti apa ruangan itu yang ada di kepala saya. Kayak misalnya saya mau dapat dia lebih melorong atau lebar, saya rasa dengan ukuran yang seperti itu bisa diaplikasikan atau bisa saya achieve lah dengan ukuran yang baru itu. Cuman saya masih belum bisa berbicara dengan terlalu banyak karena harus dicoba dulu. Iya. Iya, kadang desain itu trial and error. Tapi sebisa mungkin kita meminimalisir errornya. Betul. Wah, banyak banget nih ya pengetahuan yang kita dapat dan sharing-sharing yang udah dibagi oleh Pak Tanayung dan Pak Ardi. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya bisa mau sharing-sharing sama kita semua di sini. Sekian, semoga kita bisa terus bekerja sama di proyek-proyek yang lainnya. Oke, siap. Oke, Baik. selamat siang. Siap. Terima kasih.